Halo kawan-kawan, how are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Glorio Valo, your English teacher. In this video kita kali ini, kita akan discuss tentang the next important basic lesson of learning English. Jadi, materi dasar yang sangat penting bagi teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris atau baru belajar bahasa Inggris. Oke, so what's that? Apakah itu? Materi apakah itu? As you can see in my screen, seperti yang bisa dilihat di screen saya, it's about phrase atau bahasa Indonesianya frasa. Pakai phrase atau frasa biar kalimat bahasa Inggris kawan-kawan makin oke. Well, biar tidak berlama-lama, kita langsung saja move to the next slide. Apa itu phrase? Apa itu frasa? Oke, phrase atau frasa. Frasa adalah gabungan kata. Atau dalam bahasa Inggrisnya, phrase is a group of words. Kalau gabungan kata, namanya kalau sudah digabungin berarti lebih dari satu kata ya. Nah, for those who haven't watched the previous video, I think you should watch the video because it is related to the lesson in this video today. Jadi, yang belum nonton video sebelumnya, jenis-jenis kata, saya sarankan ditonton biar nanti mengikuti materi ini, di video ini lebih mudah. It will be easier for you. Oke, frasa, gabungan kata. Kenapa kita harus belajar frasa atau phrase? Karena ketika, atau banyak siswa saya in my classroom when I'm teaching, kadang itu mereka bukan tidak tahu, tapi membuat kekeliruan. Ketika mereka punya dua kata, let's say kita punya dua kata yang mana terdiri dari dua kata benda, mereka itu bingung mau nyusun dua kata ini. Atau let's say ada dua kata, yang satu adjective, yang satunya itu noun. Kira-kira susunannya gimana? Apakah adjective dulu, lalu noun, atau noun, lalu adjective? So that's why in this video we will focus on phrase untuk bagaimana cara membuat frasa. Contoh simpelnya seperti ini. Makanan mahal. Makanan mahal bahasa Indonesianya. Makanan itu kata benda. Bahasa Inggrisnya food. Mahal itu kata sifat, bahasa Inggrisnya expensive. Nah, antara A sama B, kira-kira yang benar itu yang mana susunannya? Apakah adjective lalu noun, atau noun lalu adjective? So, di phrase ini kita bakalan belajar format atau susunan yang benar. Oh ya, satu lagi. Hampir lupa. Ingat, phrase is only a group of words, but it is not a sentence. Jadi frasa itu cuma gabungan kata. Entah dua kata atau tiga kata, tapi bukan kalimat. Kalau kalimat itu sudah punya subject, predicate, object. Atau lebih tepatnya sudah punya predicate. But for phrase, frasa itu cuma kumpulan kata, dua atau tiga kata, atau empat, tapi tidak ada predicate. Oke, kita kembali lagi ke next slide, I think. Let's move to the next slide. Ya, kalau teman-teman punya dua kata, terus pengen susun atau pengen gabung, dan dua kata ini adalah kata benda. Dua-duanya kata benda. Oke, bagi yang belum tahu apa itu kata benda atau kata sifat, please watch the previous video. Nanti teman-teman bisa tahu jenis-jenis kata. Oke, kata benda plus kata benda. Kalau bahasa Indonesia kita punya toko buku. Toko ini kata benda. Buku ini kata benda ya. Dua-duanya kata benda. Ketika kita mau terjemahkan ke bahasa Inggris, biasanya itu dibalik.
Jadi kita tidak bisa translate langsung ya. We cannot translate it directly like, oke, karena toko bahasa Inggrisnya store, book bahasa Inggrisnya book, akhirnya kita terjemahin menjadi store book. No, that's totally incorrect. Jadi kalau untuk kata benda plus kata benda, biasanya artinya bakalan berbanding terbalik. Apa ya? Dibalik. Bahasa Inggrisnya dibalik. Toko buku, bukunya ditulis dulu, lalu tokonya kemudian. Makanya kalau toko buku menjadi bookstore. Atau kita punya tas sekolah. Tas ini kata benda ya. Sekolah juga kata benda. Karena tas bahasa Inggrisnya bag, school bahasa Inggris, sekolah bahasa Inggrisnya school, kita tidak bisa langsung terjemahin menjadi back school. Karena bag adalah schools, bag adalah tas, school adalah sekolah. No, we cannot translate it like that. Tidak bisa diterjemahin seperti itu. Tapi harus dibalik. Jadi, school bag. Oke, jadi kalau punya dua kata atau ya punya dua kata, yang mana kedua kata itu adalah kata benda, ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris harus dibalik. Oke. To measure your understanding, untuk mengukur pemahaman teman-teman setelah saya menjelaskan noun phrase atau kata benda plus kata benda, saya punya satu kuis, teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, kita punya kotak pizza. Oke, kotak bahasa Inggrisnya box. Pizza, ya tetap pizza. Kedua kata ini adalah noun, kata benda. Susunannya gimana? Apakah box pizza atau pizza box? Oke, ingat selalu dibalik. Kalau bahasa Inggris itu ya bahasa Indonesia ketika diterjemahin ke bahasa Inggris selalu dibalik. Ketika kita punya dua kata yang mana kedua kata tersebut adalah kata benda. Oke, silakan tulis jawaban teman-teman. Let's move to the next one. It's still about noun phrase, masih tentang noun phrase namanya. Tapi ketika di sini adalah bukan kata benda plus kata benda, tapi kata sifat plus kata benda. So let's say teman-teman punya dua kata yang pengen digabung, satu adalah kata benda atau noun, satu adalah kata sifat and adjective, lalu pengen digabung, susunannya gimana? Apakah harus noun dulu atau adjective? Nah, as you can see in the screen, di sini sudah jelas bahwa ketika teman-teman mau menyatukan dua kata yang mana ada adjective sama noun, susunannya adalah adjective, lalu diikuti sama noun. Adjective baru noun. Tidak boleh noun lalu adjective. Contoh nih, kalau dalam bahasa Indonesia, we will say cowok tinggi. Cowok is man atau boy, tinggi, tall. So we cannot say, kita tidak bisa langsung menerjemahkan menjadi man tall. No, that's 100% incorrect. Salah. Harus dibalik, seperti yang tadi. Jadi kata sifat dulu, lalu diikuti kata benda. Cowok tinggi, bahasa Inggrisnya tall man. Teman-teman bisa lihat. Dibalik ya. The next one we have makanan mahal. Oke, makanan bahasa Inggrisnya food. Mahal bahasa Inggrisnya expensive. Tapi kita tidak bisa terjemahkan, oke, food expensive. No, we should harus dibalik. Ketika diterjemahin ke bahasa Inggris, adjective dulu, lalu diikuti noun. So, it should be expensive food. Oke. Bisa diperhatikan, and then to measure your understanding, mengukur pemahaman teman-teman, saya punya satu kuis. This is so easy to answer. Frasanya adalah, frasanya adalah cewek cantik. Cewek, girl,
girl atau woman, cantik, beautiful. Nah, kalau diterjemahin ke bahasa Inggris, apakah akan menjadi girl beautiful atau beautiful girl atau beautiful woman? Teman-teman bisa type your answer in the comment box, di kolom komentar di video ini. Oke, kemudian kita move ke berikutnya. Nah, gimana kalau teman-teman punya how if you have two verbs? Ketika teman-teman punya dua kata atau lebih, dan jenis dari kata-kata tersebut adalah kata-kata verb. Kira-kira susunnya gimana? Ada yang pengen saya beritahu kalau verb ini, oke, yang belum tahu verb itu apa bisa nonton di video sebelumnya. Nah, verb ini ada banyak verb sih. Verb itu secara umum menunjukkan tentang aksi, action of human. Pokoknya yang menunjukkan ada kegiatan tubuh, physical movement, and etc. Verb ini tidak hanya tentang kayak nonton, menangis, tidur, lari, tapi ada juga yang verb berupa to be. To be itu apa? Mungkin yang sudah pernah belajar, to be itu berupa am, is, are, atau kalau bentuk keduanya masa lalunya was sama were. Atau juga kita punya modal. Modal ini bukan money, modal usaha, no. Tapi modal di sini adalah kata kerja bantu. So, kita punya will, kita punya would. Will ini berarti akan, would ini juga akan, can ini juga akan, could ini juga, can ini bisa, could ini bisa, should ini harus, must ini harus. Nah, kalau bedanya nanti teman-teman bisa search apa bedanya will, would, can, could, should, sama must. Tapi secara umum, they are classified, mereka itu dikategorikan sebagai kata kerja bantu. Oh, sudah ada kata kerja, ada kata kerja bantu lagi. Nah, yeah, it's a bit complicated. Tapi secara umum ketika punya verb sama modal atau to be, susunannya seperti apa? Susunannya adalah verb lalu verb lagi. Oke. I think untuk yang part ini tidak harus dihafal karena biasanya kita temukan di tenses. Oke, next video we will learn about tenses. Nanti teman-teman bakalan tahu. Tapi sedikit contoh, this is a bit different. Kalau sebelumnya itu harus dibalik ya. Contoh ada adjective plus noun, Indonesia ke Inggrisnya bakalan dibalik, atau noun to noun, kata noun plus noun, kata benda plus kata benda, ketika diterjemahkan ke bahasa Inggris dibalik. Tapi kalau untuk verb phrase, frasa kata kerja, teman-teman tidak harus balik. You do not need to, tidak harus dibalik. Contoh nih, is watching, am watching, is watching, are watching, am watching. Itu nanti di continuous simple present, present continuous tense. Atau mungkin nanti ada present perfect, itu tentang, ya ini lebih kelihatan, ketika teman-teman pengen bilang sudah makan, sudah tidur, sudah mandi, you can say have eaten. Eaten ini juga kata kerja, have atau has ini juga kata kerja. Oke. Aturannya modal lalu verb, atau to be lalu verb. Nah, kuis, coba teman-teman tulis frasa yang saya tulis ini, akan pergi. Akan ini bahasa Inggrisnya will, atau would. Pergi, bahasa Inggrisnya go. So, tidak perlu dibalik ya. Tinggal ditulis seperti ini nih, seperti di soal. The next one, after verb phrase. Bagi yang mungkin masih bingung
tentang apa itu verb, noun, adjective, please watch the previous video, nonton video sebelumnya. Okay, and the next one we have adverb. Adverb ketika teman-teman punya dua kata yang mana terdiri dari adjective sama adverb, susunannya seperti apa? Susunannya adalah ketika teman-teman punya adjective and adverb, adverb itu selalu di depan adjective, jangan diputar balik. Ya, jangan diputar balikan. Jangan adjective lalu adverb. No, it is adverb lalu adjective. Ini biasa disebut sebagai adverb phrase. Nah, adverb, I think di video sebelumnya juga sudah diberikan contoh, atau teman-teman you can search it on Google, bisa di-search di Google, you can Google it, contoh-contoh adverb, ada adverb of frequency, dan ya, ada beberapa yang lain. Saya berikan beberapa contoh di sini seperti to yang berarti terlalu, so berarti sangat, very berarti sangat juga, rather berarti agak, and it's quite ini cukup lah ya, ya cukup. Contoh, oke, untuk adverb phrase, ini juga teman-teman ketika dari Indonesia ke Inggris, you do not need to, tidak perlu dibalik. You do not need to change the position of adjective or adverb. Tidak harus diputar seperti noun phrase tadi. Tinggal diterjemahkan lurus gitu ya. Kalau orang Indonesia bilang langsung diterjemahin aja. Diterjemahin saja. For example, sangat. Sangat ini bahasa Inggrisnya apa? Kayak ada very atau ada so. Gampang bahasa Inggrisnya easy. Tinggal saja diterjemahin very easy atau so easy. Jangan dibalik ya. Easy very atau easy so. No. Jadi teman-teman lihat nih rumusnya. Adverb plus adjective. Adverb is always in front of adjective and adjective. Oke, atau terlalu sulit. Terlalu bahasa Inggrisnya too. Sulit, difficult. Jadi adverb lalu adjective. Jangan dibalik menjadi difficult to. Karena kalau to ini juga bisa berarti juga. So it will have different meaning. Kemudian kita punya next question, example. Sangat kaya. Sangat kaya, sangat itu so atau very, kaya itu rich. Nah, teman-teman bisa lihat kan posisi adverb selalu di depan, adverb selalu di depan adjective. Tidak ada yang setelah adjective baru ada adverb, no. Okay, so it's kalau teman-teman mau menggabungkan an adverb and an adjective word. Quiz, it's easy, cukup gampang. Cukup apa? Gampang, easy. Nah, teman-teman tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Okay, the next one. Okay, saya rasa ini yang terakhir. So we have prepositional phrase. Jadi gabungan kata yang mana ada preposisi. If you don't know what preposition is, you can watch the previous video. Nah, di sini saya tulis beberapa contoh preposisi, ada at, ada in, inside, on, into, without, with, dan sebagainya. Kalau kita punya preposisi, biasanya preposisi itu selalu di depan noun. Jadi jangan dibalik. Jangan noun, lalu preposisi. Contoh, di kantor. Ini bahasa Indonesianya di kantor. Bahasa Inggrisnya in the office. Jangan dibalik ya. The office in. Nanti salah. Atau dengan kamu. Dengan bahasa Inggrisnya with, kamu, you. Tinggal diterjemahin saja tanpa harus dibalik. Jangan dibalik
you with. No. That's totally incorrect. Salah. Di tembok, on the wall. Tinggal apa namanya, diterjemahin secara seperti Indonesianya. Kalau yang dibalik itu cuma noun phrase. Jadi kalau kita lihat ada beberapa phrase. Ya. Untuk kuis, teman-teman bisa tulis jawaban teman-teman. Please write your answer. The phrase is di dalam box. Di dalam itu bahasa Inggrisnya apa? Box itu apa? Apakah inside the box, inside a box, atau a box inside? Nah, bisa lihat formatnya ini. Oke, so far kita sudah belajar beberapa frasa. Kita punya prepositional phrase. Kalau ada preposisi, berarti preposisi di depan kata benda. Kemudian adverb phrase. Adverb phrase berarti adverb selalu di depan adjective. Tidak boleh adverb setelah adjective. Kemudian verb phrase. Kalau verb phrase ya seperti ini. Modal di depan sebelum verb. Tidak perlu dibalik. Nah, yang harus dibalik itu adalah noun phrase. Noun phrase itu yang pertama ada yang adjective plus noun. Jadi kata sifat, lalu kata benda. Jangan kata benda, baru kata sifat. No. Kemudian noun plus noun. Itu dibalik. Jadi noun phrase itu yang dibalik. 1, 2. Ini dibalik kalau diterjemahin ke Inggris. Selain itu, you do not need to change the position. Tidak perlu diubah. Jadi tinggal disebutkan seperti versi Indonesianya. Okay, so I think that's all about the phrase, frasa. This is so crucial ketika teman-teman mungkin mau ngambil tes apapun itu, entah itu General English atau TOEFL ITP atau IELTS, biasa bakalan muncul jenis soal-soal frasa atau phrase. So thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.